Halo Sobat Cuko, bertemu lagi bersama saya Dika Saputra. Kita berbicara tentang masalah pendidikan. Saya tuh orang yang sangat percaya bahwasanya pendidikan itu bisa merubah banyak hal. Back to basic, apapun kembalinya ke akar. Akarnya pendidikan. Kalau kita ngomong bangsa yang maju, bangsa yang hebat dan lain sebagainya, itu awalnya adalah dari pendidikan yang benar dulu. Dan kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan juga sistem pendidikan yang ada di Jepang. Kemudian ini bisa menjadi sebuah sebuah afirmasi, kemudian juga sebuah diskusi yang tentu ini juga sama-sama untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Selamat datang Mbak Utari. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih. Ceritain deh bagaimana pengalaman pertama kali study ke Jepang. Jepang ya. Kemudian bagaimana di sana sistem pendidikan yang ada di sana tuh gimana? Oke, kalau ngomongin studi pertama kali itu kan saya S3 ya ke sana ya. Itu dimulai dari ketika saya S2. Saya tuh kenapa ke Jepang tuh pengennya karena bidang saya nih teknik sipil, itu hype-nya paling bagusnya kalau kita boleh ngomong itu di Jepang. Jadi dari saya S2, saya kebetulan dapat kesempatan untuk jadi pertukaran pelajar ya waktu itu. Salah satu terpilih berangkat ke sana, sempat hidup di Jepang 2 bulan tapi itu waktu masih mode survival banget. Jadi belum kuliah beneran gitu. Yang ibaratnya mungkin jalan-jalan aja. Nah, begitu saya pulang, selesai S2, saya emang udah niat. Pada saat itu saya bilang saya mau berangkat ke Jepang, saya mau lanjut S3 di Jepang. Dari situlah akhirnya saya nyari beasiswa. Alhamdulillah ya penuh perjuangan juga. 1 tahun lebih proses untuk sampai bisa diterima beasiswanya dan berangkatlah gitu. Okay. Kalau ngomongin sistem pendidikan di Jepangnya sendiri, mungkin ya teman-teman juga udah pada tahu kalau di Jepang tuh dari SD aja udah mulai antri sampai ke SMA itu benar-benar budaya-budaya tepat waktu yang kayak gitu kan hal-hal baiknya banyak gitu. Mungkin kalau diceritain di saya yang kondisinya waktu itu S3, mereka tuh paling bagus tuh terschedule dengan baik gitu. Oke. Gini, sebelum kita berbicara sistem dan lain sebagainya, saya juga pengen tahu kenapa Jepang? Sementara pendidikan tuh kan banyak tuh, Finlandia, Ya, kemudian betul. Rusia, Ya. kemudian Turki yang memang memiliki track record pendidikan yang juga oke gitu. Australia juga bagus Iya, Australia sebenarnya juga ya. bagus, suasana dan lain sebagainya. Kenapa Jepang? Kalau saya pribadi nih, kenapa Jepang? Karena kita di Indonesia ini kan lagi-lagi saya baliknya ngomonginnya agak teknis ya, ke sipil gitu. Kita tuh rawan bencana banget gitu di Indonesia. Nah, sebenarnya itu daerah atau kondisi geografisnya Jepang tuh mirip banget sama Indonesia. Oke. Makanya kalau studi di Jepang waktu itu ya mindset saya adalah itu semua hal tuh bisa diimplementasi ini nanti kalau balik ke Indonesia gitu. Makanya sebagai salah satu sebenarnya di tempat saya kuliah di UGM dulu juga profesornya rata-rata lulusan Jepang yang bagian saya nih disaster mitigation kayak gitu. Oke. Dan kita ngobrolin juga terkait dengan basic lah kalau kita ngomongnya kayak gitu. Dan tadi udah sempat disinggung juga ngomong bahwasannya kalau di Jepang itu yang paling penting dari pendidikan dasar adalah culture. Pendidikan dasar adalah bagaimana menciptakan habit yang baik gitu. Betul sekali. Itu gimana? Iya, jadi tadi kita udah bilang ya, Dika juga udah singgung bahwa akarnya itu tuh dari pendidikan dasar dulu kayak gitu. Misalnya nih, kita merasa orang Jepang sekarang kok seneng ya antri. Kalau di Jepang kok semuanya teratur, buang sampahnya nggak sembarangan. Apakah itu serta-merta hanya ketika dia udah gede aja di perguruan tinggi belajarnya? Enggak gitu. Jadi mereka dari sistem dasar itu udah dibentuk karakter yang baik kayak gitu. Mungkin kalau saya boleh singgung sedikit, mereka tuh bukan negara mayoritas Islam ya gitu. Ya, Mereka banyak ateis dan Buddha gitu atau Shinto. Tapi malah kadang-kadang kalau saya sebagai orang Islam, mereka lebih menjalankan Islam dibandingin orang Islamnya, yaitu misalnya tepat waktu, jaga kebersihan kayak gitu. Nilai-nilai Islam malah tercermin di situ. Iya. Mungkin kita karena ada satu kelemahan kenapa misalnya Indonesia kenapa nggak buat kayak di Jepang gitu. Jumlah penduduk itu nggak bisa disamain karena mereka sedikit, kita ada banyak sekali yang harus diatur penduduknya. Jadi ya pasti takes time, nggak mungkin instan kalau mau di-adopt gitu hal-hal baik dari sana gitu. Saya juga tuh percaya sebenarnya pendidikan yang baik itu akan menciptakan negara yang baik pula dalam tanda petik gitu. Ya. Dan
Saya rasa Jepang juga punya blueprint itu dalam Punya. sistem pendidikannya. Harusnya ya setiap Kelihatan nggak negara. sih sampai akhirnya masuk ke universitas tuh mereka tuh punya blueprint yang jelas nggak sih di dalam dunia pendidikannya? Sebenarnya iya, pasti ya. Kayak negara-negara pendidikan lain, kita tuh pasti punya punya apa ya ibaratnya ada garis, ada ya blueprint tadi, Iya. itu yang harus diikutin, garis lurus itu yang harus diikutin. Tapi entah nanti seperti apa implementasinya kan banyak cabang-cabangnya yang lain gitu. Nah, kalau dari Jepang menurut saya yaitu tadi pendidikan karakter, habit atau ke culture tadi ya Dika udah singgung. Mereka tuh sangat belajar bagaimana sih sebenarnya budaya Jepang yang bener. Jadi sampai ketika dewasa itu terbawa gitu. Oke. Jadi nggak cuma adopt sana sini tapi nggak tahu sebenarnya ini sesuai nggak sama blueprintnya tadi, sama akar budayanya mereka gitu. Kayak itu. Artinya mereka udah tertanam itu sejak kecil ya. Sejak kecil, sejak dari SD, TK bahkan. Saya hobi nonton film-film Jepang kayak baik kartun ya, anime, Iya, anime kemudian ya, juga beberapa film garapan Jepang, dan yang paling ke highlight dari film-film Jepang adalah ngantri. Ngantri, Apa-apa betul. itu ngantrinya rapih banget. Apakah itu sebenarnya kehidupan Jepang seperti itu? Betul. Kalau boleh saya kasih tahu gitu. Di Indo tuh masih mending kalau ngantri makan tuh sebentar gitu ya, kita ngantri di restoran. Kalau di sana kita makan ngantri restoran tuh bisa 1 jam sendiri, tapi orang-orang tetap bersedia antri dengan baik gitu. Dan bahkan misal nih kalau posisi antrinya nggak serapi itu, dia tuh akan sadar ini tuh bukan giliran saya. Silahkan gitu di depannya, orang di depannya yang mungkin nggak masuk di antrian tapi dia tahu orang itu datang lebih duluan gitu. Sampai sebegitu. Sampai sebegitunya. Jadi boleh dikatakan mereka tuh sangat menghargai apa yang dilakukan orang lain Ya. gitu. Dan sebenarnya mereka tuh juga menciptakan boundary, mereka nggak mau diganggu juga. Jadi mereka menghargai orang lain dan dia menghargai orang lain juga. Misalnya kayak turis datang ke Jepang ya hargai apa yang ada di sana gitu. Nah itu tuh ditanamkan dari sekolah. Oke. Dari kecil, dari sekolah SD. Kebetulan waktu saya di Jepang tuh banyak teman-teman yang bawa anak dari Ya, Indo. ya. Jadi mereka sekolah di sekolah SD di sana. Jadi saya bisa lihat gitu gimana berangkat sekolah aja tuh sendiri terus rapi kayak penguin berbaris gitu. Padahal tuh kelas 1 SD loh. Nah, terus di sekolah belajar apa gitu? Apa hitung-hitungan, belajar membaca biar jenius semua? Ternyata tidak gitu. Di sekolah belajar ketika makan siang bantu temannya angkat tray gitu, angkat bakinya, bantu teman yang mungkin masih berepotan mejanya dibantu lap, diangkat bersama-sama kayak gitu. Penanaman nilai-nilai sosial itu ya Betul. yang akhirnya. Terus olahraga satu lagi. Oke. Culture-nya tuh mungkin bisa juga perhatiin orang-orang Jepang tuh jarang yang gendut gitu ya. Iya, iya, iya. Karena mereka ya sangat disiplin dengan dirinya. Apa yang mereka makan, apa yang mereka lakukan itu mereka mindful sekali. Dan gak cuman dari orang tua kayak gitu ya. Orang kecil, maksudnya anak-anak kecil tuh juga gitu. Jadi mereka udah diajarin ada festival olahraga anak-anak. Jadi mereka ya main aja sebenarnya gitu. Oke. Tapi di sekolah itu ditanamkan bahwa kita tidak hanya harus belajar terus, tapi fisik tuh juga harus sehat gitu. Oke. Kalau ngomong masalah nilai-nilai lokalitas yang tertanam di masing-masing daerah antara Tokyo kemudian juga daerah-daerah lainnya kayak Osaka dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka itu punya satu kesamaan nggak sih di dalam sistem penerapan pendidikannya? Dalam artian culture-nya tuh ada satu, tapi mereka di dalam daerah masing-masing kayak Osaka dan lain sebagainya, mereka mengembangkan itu lokalitas itu. Iya, kalau kata saya tuh gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh kalau kita tuh agak beda gitu ya, mungkin di negara lagi di provinsi lain itu Oke. beda yang dipelajari. Kalau di sana tuh mirip. Jadi sekolah tuh rata-rata sama levelnya kayak gitu. Oh, gitu. Walaupun ya bisa dibilang Osaka dan Kyoto dan Tokyo tuh punya budaya yang berbeda. Bahasanya mereka dialeknya agak beda gitu. Tapi tetap sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dari pemerintahnya kayak gitu. Oke, artinya mereka sebenarnya memiliki satu prinsip yang sama. Sama, betul. Tentang Jadi kenegaraannya ada ya. ininya lah ya, ada core point-nya lah Ya. kayak gitu. Ya, tapi di dalam nilai-nilai yang lain, di dalam nilai-nilai daerah lain, Sesuai daerahnya itu gitu. juga diimplementasikan Betul. juga nilai lokalitas. Nah, kemudian juga yang paling penting kalau kata Mbak Utari tadi, SD mereka itu bukan berbicara tentang bagaimana hitung-hitungan, bukan berbicara tentang bagaimana jenius. Iya. Indonesia sekarang Saat kita ini ngelihat sadis banget anak-anak SD, anak-anak. kelasnya udah bejibun ya. Waduh, kelas 1 SD bisa masuk sampai jam 2-3 siang. Betul. Dengan begitu banyaknya sistem akademik yang mereka terima.
baik atau buruk nggak sih sebenarnya hal ini? Oke, jadi kalau bicaranya SD ya, karena pendidikan dasar kayak gitu ya. Ada masukan misalnya di kurikulum kita. Saya taunya kurikulum kita juga adopt sebenarnya dari kayak Finland, Cambridge kayak gitu ya. Mereka pengennya menyetarakan skor PISA misalnya kayak gitu. Tapi perlu diingat bahwa budaya kita tadi tuh berbeda kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya tuh sangat menyayangkan kalau anak SD harus les sana sini, harus targetnya banyak banget kayak gitu. Karena sebenarnya di umur-umur basic waktu saat SD itu yang perlu tuh ya tadi penanaman karakter. Kalau mereka sudah tahu ini loh tanggung jawabnya nanti ketika mulai naik kelas atau mulai di sekolah menengah, mereka kalau sudah tahu ya harusnya lebih aware lah dan nggak akan lewat juga kayak nggak les lah misalnya atau gimana gitu. Saya sayang sih sebenarnya kalau SD udah dipaksain sebegitunya. Kita mungkin bisa lebih melonggarkan sekedar belajar supaya jadi jenius gitu. Ada hal lain belajar budayanya yang lebih banyak atau ya habit-habit yang baik gitu. Oke. Sebenarnya nilai goals dari sistem pendidikan yang ada di Jepang itu apa? Apakah menciptakan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan sangat jenius atau memiliki karakter yang lain? Oke, mungkin boleh dibilang nih saya juga lihatnya dari sisi Ya. sebagai engineer gitu Ya. ya. Itulah tadi, karena sistem negara maju itu tuh sudah sangat terintegrasi. Maksud saya ketika dia kuliah, dia tuh udah tahu tuh, udah ngeplot nanti akan jadi apa kayak gitu. Jadi nggak cuma kuliah sekedar kuliah, sekolah sekedar sekolah gitu. Itu nggak yang banyak gitu. kita temuin. Nah itulah saya bilang tadi karena dari awal tuh nggak ditanamkan kamu tuh sekolah buat apa sih kayak Ya. gitu. Pendidikan tuh untuk apa? Apakah cuma untuk mentereng-mentereng aja, untuk gelar aja? Dan mungkin ya kita tidak bisa memungkiri di negara kita gelar kadang masih bisa dibeli kayak gitu. Oh. Nah itu jangan sampai kalau di sana, kalau ditanya teknik sipil ngapain kamu kuliah teknik sipil? Karena ternyata dulu bapaknya misalnya engineer, dia tahu oh kalau engineer harusnya kerjanya seperti apa, saya mau seperti itu, makanya kuliahnya begitu. Artinya mereka sudah sadar dan paham Iya. apa yang mereka ambil gitu. Betul, mereka paham sekali kenapa kuliah itu gitu. Dan tidak masalah di sana misalnya gap year atau makanya banyak jurusan-jurusan yang mungkin aneh gitu kita dengar di sini. Tapi kalau di sana ya bisa kayak gitu survive. Itulah mungkin juga salah satu dukungan negara gitu untuk pendidikan. Jadi kalau kita bicara pendidikan Dika nggak bisa bicaranya di perguruan tinggi aja, di sekolah aja gitu. Karena ya the whole system tuh harus mendukung. Oke. Undang-undangnya misalnya kayak gitu, sistem pemerintahan dan negara itu ya memfasilitasi sekolah untuk bagus. Itu yang saya underline adalah memfasilitasi sekolah agar bagus. Negara memfasilitasi sekolah agar bagus. Iya. Kalau di Jepang, kita ambilnya Jepang dulu Iya, ya, karena belum ya masuk ke pengalaman Indonesia ya, ceritanya pengalaman di Jepang sana ya. ya, gitu. Kalau di Jepang sendiri, antara SD yang satu atau sekolah dasar yang satu dengan sekolah dasar yang lain, rentang kemudian gap infrastruktur pendidikannya berbeda jauh nggak atau sama rata? Kalau di Jepang itu sama rata. Jadi sebenarnya mereka sistemnya juga zonasi. Zonasi juga. Mereka zonasi, tapi ya itu tadi mereka satu sekolah, misalnya di satu provinsi sekolahnya tuh sama gitu levelnya. Jadi ya kamu tergantung daerahmu deket kemana ya nggak akan merasa, duh saya nanti kurang nih dapat fasilitas pendidikannya dibandingin sekolah B yang di kota lain gitu. Itu nggak mungkin terjadi karena semua ya hampir sama levelnya gitu. Sekolahnya hampir sama semua. Iya, jadi nggak ada masalah kamu mau sekolah di mana gitu. Jadi ya itu yang mungkin perlu ya kali kita Kita diskusiin gitu ambil ya. kita adopt di Nah, sini gitu ya. kita berbicaranya nggak usah jauh-jauh Indonesia. Kota Palembang aja. Antara SD yang satu dengan SD yang lain itu terlihat sekali jomplangnya. Baik dari sisi akademisnya maupun sisi infrastrukturnya. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya turun ke lapangan gitu, grassroots. Maksudnya saya mengetahui antara satu sekolah dengan yang lain itu bedanya jauh sekali. Dan gimana pendapat Mbak Utari terkait dengan ini? Jadi ya itu ya, saya tuh sebenarnya sedih kalau pendidikan tuh jadi komoditas gitu. Mungkin ya tidak semua, tapi ya yang kita lihat sekarang itu adalah pendidikan
dasar kita tuh ya ada yang bagus banget, ada yang ya jauh lah mungkin dari kata oke kayak gitu. Itu kenapa sih nggak jadi perhatian kita semua di negara ini gitu? Ya, Jangan sampai satu sekolah, ingat loh sekolah yang bagus itu kadang mahal sekali gitu. betul. Padahal jangan, pendidikan tuh harus sesuatu yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya nanti semuanya tuh dapat pendidikan yang merata gitu. Oke. Iya, Harusnya pendidikannya yang gratis ya. harusnya ya. Gitu. Tapi kan bukannya masih ya. Iya, maksudnya seluruh pendidikan Sekolah harus masih gratis digratiskan. yang negeri. Ya, betul. Heeh. Tapi akhirnya juga sekarang, percaya atau tidak juga, banyak sekarang masyarakat yang lebih memilih sekolah-sekolah swasta. Iya, mungkin karena asas ketidakpercayaan tadi ya dengan sekolah publik gitu ya, sekolah negeri gitu. Oke. Nah, kalau ngelihat apa yang ada di Jepang dengan apa yang ada di Indonesia khususnya ya, Sumsel lah kita berbicaranya, nggak usah jauh-jauh Indonesia gitu. Eh, Bagaimana sih harusnya sistem pendidikan kita itu sehingga ini bisa bisa menjadi referensi gitu? Mungkin ya saran saya gitu ya, saya juga akademisi kayak gitu. eh Boleh gitu ya, kita tidak bisa menyamaratakan gitu, misalnya di Jepang dengan di Indo tuh nggak bisa langsung diadopt sama kayak gitu. Tapi setidaknya itu pendidikan tuh harus jadi prioritas. Misal kita yang memberikan sekolah-sekolah tuh ya levelnya kalau bisa sama gitu, pemerataan guru. Mungkin satu lagi ya, tidak bisa dipungkiri juga di negara-negara maju pendidikan itu pendidik itu diberikan fasilitas yang sangat baik gitu, sehingga mereka menjalankan pekerjaannya ya pasti maksimal gitu. Cuman kita kalau di negara kita sedih nggak sih Dika, kadang Betul. tuh guru honorer cuma dibayar berapa ratus ribu, Yes. sementara kadang justru di sekolah itu anak-anak yang pengen sekolahnya banyak gitu, Ya, yang harus menyandang sepatunya karena harus menyeberang sungai. Duh, betul. itu tuh nggak bisa dibayangkan kalau di negara maju gitu. Ya. Saya ingat pernah baca salah satu buku. Pertama kali Jepang, kedua kali Jepang di bom atom Ya. Hiroshima ya. Bom Nagasaki atom, yang kedua ya. Nagasaki saat itu dibom oleh sekutu. Yang dicari oleh Jepang pertama kali adalah pendidik. Guru, ada Guru, berapa dia guru yang ada berapa tersisa? guru yang tersisa? Dia nggak mikirin ini ada berapa engineering, ada berapa ini. Iya. Karena saking pentingnya Iya. pendidikan itu bagi mereka dan Iya. terbukti sekarang mereka bisa ngebangun negara mereka bahkan Ya, jauh jauh gitu. dengan negara ya Indonesia lah kita berbicara, tidak juga kita mendiskreditkan Indonesia. Iya. Tapi mereka sangat menghargai profesi guru itu sendiri. Kalau apa yang dibilang tadi dengan guru honorer yang dibayar 3 bulan sekali, satu kali dibayar itu 500.000, apakah mungkin bisa tercapai kualitas dan juga pendidikan itu? Tapi sebenarnya ya, yang kita harus notice dari dosen atau guru yang dibayar hanya segitu itu tadi, mereka tuh dengan tulus loh tetap melakukan tugasnya kayak Ya. gitu. Kalau enggak kan nggak mungkin viral gitu ya, nggak mungkin kita tahu bahwa dia tetap bekerja walaupun dengan kondisi seperti itu. Saya percaya gitu, masih banyak yang punya nurani di negeri ini untuk tetap melakukan yang terbaik di dunia pendidikan kayak gitu sih kalau menurut saya. Sekarang pertanyaannya adalah, saya balikin lagi nih, pertanyaannya adalah seberapa banyak orang yang menghargai ketulusan itu? Ya susah juga ya kalau kita bicara antara harus memilih antara kita harus digaji berapa dengan pengabdian kita gitu. Cuman saya percaya kalau untuk pendidikan, karena kan kita akademisi itu pasti sekolahnya udah banyak, udah lama gitu, tahu berdarah-darahnya di dunia pendidikan, berdarah-darahnya sekolah, dan dia yakin tidak akan mau gitu untuk tidak menyampaikan sesuatu yang baik. Atau kayak saya nih dari Jepang bawa apa, sesuatu yang baiknya saya bisa implementasiin nggak di sini. Saya bisa mulai dari hal-hal kecil aja yang saya terapkan ke mahasiswa saya misalnya. Saya percaya masih akan ada orang seperti itu gitu. Oke. Dengan banyaknya orang di Indonesia ini. Kemudian yang ingin juga saya tahu, ceritain deh bagaimana bedanya antara kualitas guru yang ada di Jepang dengan yang ada di Indonesia. Oke, kita bicara dari segi ini kali ya. Pertama, pendidikan di Jepang itu kalau kita bilangnya sistemnya bagus gitu, tapi kalau saya lihat itu sebenarnya sama aja gitu. Banyak loh
orang-orang dari negeri ini, dari Indonesia lebih tepatnya, merantau ke Jepang, kuliah di sana, memahami pendidikannya seperti apa, lalu pulang ke Indonesia. Sebenarnya apa yang diharapkan dari para diaspora itu kayak gitu? Kan diharapkan untuk membawa sesuatu yang baik gitu ke sini. Jadi kalau dibilang apakah gurunya beda gitu antara Jepang dan Indonesia, orang-orang Indonesia tuh juga banyak banget yang pinter-pinter gitu. Tapi kadang keadaan tuh tidak memungkinkan untuk membuat dia bisa menyampaikan atau mengimplementasikan kepintaran dia itu gitu. Keadaan ya, Iya. balik lagi ya. Iya. Justru karena itu kita yang harus mengubah nasib kita gitu Betul. kan. Akhir-akhir ini tuh rame banget. Rame dengan hashtag kabur aja dulu. Gimana ngelihat keviralan kabur aja Viral dulu ya kabur ya. Makanya itu sebelum saya bahas kabur aja dulu, saya mau kasih tahu dulu gitu bahwa orang-orang di Jepang pun protes dengan pemerintahnya. Jadi intinya adalah mau tinggal dimanapun tuh pasti nggak ada yang sesempurna itu. Pasti mereka juga ada komentarnya atau komplainnya terhadap pemerintah gitu. Pun kita di Indonesia sekarang mungkin di posisi banyak komplainnya gitu sama pemerintah kita, sama negara ini kayak gitu. Dan mulailah muncul kabur aja dulu gitu hashtagnya. Kalau saya sih kabur aja dulunya dari segi pendidikan tuh nggak apa-apa. Mau kabur aja sekolah ke luar negeri, cari beasiswa kayak gitu. Kabur aja dulu, kayak saya sekolah S3 3,5 tahun, ya udah lumayan lama loh, 3,5 tahun. Mungkin di Indo juga sudah berubah gitu. Nah kamu nanti balik gitu, ambil yang baik-baiknya gitu. untuk ngebangun itu. Untuk ngebangun itu, karena kalau kita cuma kabur terus kita tinggalin aja nih negara diurus sama orang-orang yang nggak mendiskreditkan satu atau dua pihak gitu, tapi diurus oleh orang yang bukan ahlinya, ya itu tunggulah kehancuran gitu. Yes. Tapi kalau ahlinya yang ngurus, misalnya pendidik dari luar negeri, belajarnya banyak, diimplementasiin di Indo, ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa baik gitu. Kita harus optimis. Betul. Someday gitu, itu Betul. pasti akan tercapai juga eventually gitu. Ya, karena kita berbicaranya tentang pendidikan ini banyak banget. Nggak bisa, dia kompleks soalnya. Kompleks ya. banget, kayaknya ibarat penyakit tuh udah komorbid ini ya. Iya, nggak bisa hanya di satu sisi gitu. Yes. Jadi memang the whole system need to support the education kayak gitu. Jadi nggak bisa kita kalau cuma komplain aja, atau saya misalnya nih, kalau saya merasa udahlah kayak gitu pendidikan di Indonesia juga nggak akan semaju itu, ya nggak juga gitu. Kata Dika tadi sekolah bagus juga banyak. Ya. Artinya kita mampu membuat itu tapi dalam scope tertentu, dalam kondisi tertentu. Dan dalam keuangan tertentu. Why not kita buat dia lebih besar lagi gitu Yes, kan? yes, Ya. betul. Saya setuju. Iya. Karena memang sebenarnya ya balik lagi. Kalau kita semuanya apa-apa kita kembalikan ke akar, itu akan sangat mudah kita untuk merubah Ya. sesuatu. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak paham bahwasannya akar itu lebih penting daripada buah. Iya. That's the point. Karena banyak orang berbicara tentang buah ini, cuma mereka kadang lupa untuk menyirami akar itu agar Jadi hasilnya malah tergantung dari siraman akarnya siraman ini. Ya, gitu. akarnya. Sebenarnya ya itu tadi, kalau gitu, karena saya tuh selalu bicara Jepang tuh memang bagus dari segi kualitas pendidikan misalnya dibandingkan kita, tapi kita nggak bisa berbicara dibandingkan secara harfiah karena negara kita tuh cukup besar gitu. Mungkin Tokyo dan sekitarnya Jepang itu cuma satu pulau, Sumatera aja tuh nggak cukup gitu ya. Sumatera tuh lebih luas. Akhirnya kita memang butuh source yang banyak untuk mengurus negara ini, especially di bidang pendidikan. Yeah. Jadi nggak mungkin gitu kita berharap instan. Makanya mungkin ya saya himbau juga yang seumuran saya nih, banyak banget diaspora. Ya kenapa nggak mulai dari kita sih kayak gitu? Oke. Ngerubah sebuah pendidikan, ngebantu untuk memajukan pendidikan itu bukan PR yang mudah, pertama itu. Yang kedua, baru-baru ini juga bahwasannya pendidikan saat ini bukan lagi menjadi program prioritas. So, bagaimana tanggapan Mbak Utari? Kadang tuh saya tuh mencoba positive thinkingnya ya kayak gitu. Ada hal-hal yang di luar kuasa kita misalnya. Oke. Termasuk itu tadi, bahwa ternyata kenapa pendidikan tidak jadi prioritas utama. But we don't know ada apa di balik itu semua gitu. Jadi kita tetap berjalan kok hidup kayak gitu. Berubah pun sistem negara, kita tetap harus berjalan. Besok harus sekolah, besok anaknya harus berangkat pagi diantar orang tuanya. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah secara signifikan untuk kita yang masih memikirkan sekolah kayak gitu, memikirkan pendidikan. Sehingga saya berpikir, ya mungkin kalau itu kenyataannya, apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan di kondisi seperti itu?
bertahan ya. Ya, harus bertahan, harus Yes. survival mode kayak Mau gitu. tidak mau, Mau suka tidak tidak mau, suka kayak gitu ya. Kita harus bertahan gitu. Iya, misalnya nih ada rumor beasiswa banyak yang dicabut, Oke. tapi kan belum kan sampai hari ini Ya. gitu. Mungkin juga dengan keviralan juga bahwa nanti tidak jadi gitu. Ya, ya. Kadang kan bisa aja pilot project terus karena reaksinya berubah, kebijakan bisa diatur lagi gitu. Kalau penggunaan sosial media sendiri di sana tuh gimana sih? Saya penasaran apakah mereka juga sangat se-edik itu dengan sosial media atau gimana? Sosmed tuh nggak di mana-mana ya, karena teman-teman saya di waktu S3 tuh banyak juga yang Gen Z kayak gitu. Mereka ya edik juga sama sosmed. Gitu ya. Nggak yang mentang-mentang kayak negara maju terus nggak main sosmed, nggak juga sih kayak gitu. Cuman lebih private kali ya. Karena itu tadi kita balik cerita bahwa di pendidikan dasar mereka diajarkan ada yang namanya privasi, ada yang namanya copyright. Jadi kalau di sekolah-sekolah pun ada event dan lain-lain itu nanti orang tua akan dihubungi dulu. Ini boleh nggak anaknya wajahnya muncul di mading sekolah misalnya. Sampai sebegitu. Sampai sebegitunya menghormati privasi orang lain. Makanya kalau beli handphone itu di Jepang kameranya nggak bisa mati bunyinya. Oh, ya? Jadi kalau stalking tuh ketahuan gitu, cekrek gitu. Oh. Jadi mereka sangat menghargai, itu tadi di awal saya Oke, cerita, oke. mereka menghargai privasi orang lain, mereka tidak mau mereka diganggu juga. Emang udah pondasinya udah bener banget Iya, ya. iya. Jadi kita tuh the whole system, Ya, ya, termasuk ya. dari handphone tuh diatur sedemikian rupa di Iya. negaranya gitu. Ya karena kenapa akhirnya muncul sebuah sistem dan juga sampai handphone sebegitunya karena mereka paham basicnya itu Iya. gitu ya. Dan akhirnya mereka menciptakan privacy dan lain sebagainya Iya. menjadi sebuah hal yang sangat-sangat kuat di negaranya gitu. Itu. Dan itu penting banget gitu dalam Iya. dunia ini gitu ya. Apalagi berbicara privacy ya. Privacy mereka Iya. dijaga banget kayak gitu. Jadi pasti diizin dulu ke orang tua. Hmm. Bahkan jangan orang tua deh ya gitu, kita deh, saya yang kuliah di sana itu ditanyain dulu, ini boleh nggak muncul nanti di website misalnya ada kegiatan ini. Kalau kita tidak mau, tidak akan dimunculkan. Oke. Berarti orang tua pun aware terhadap itu iya. dan gurunya juga. Iyalah, ya. Oke. Koordinasinya bagaimana itu? Apakah mereka memang punya semacam aturan-aturan yang Ada. tidak tertulis dan tertulis gitu? Jadi kan mereka di depan tuh dijelaskan aturan, tetapi setiap hari, apalagi kalau pendidikan dasar ya, Ya. itu orang tua dapat buku report. Hari ini anaknya ngapain kayak gitu. Jadi ada sedikit tulisan dari gurunya untuk si anak yang akan dievaluasi orang tuanya untuk besok gitu. Kalau dibilang kenapa di Indo nggak diterapin, kita kadang satu kelas tuh berapa yang harus dihandle sama gurunya. Nah, itu juga yang bikin saya penasaran juga. Kalau di Jepang berapa sih memang kalau per Kayaknya kelas? tuh untuk kelas misalnya ada 10 orang itu gurunya 2 apa gitu ya. Serius? Ya bukan SD ya. Ya. Ini untuk kita ngomongin PAUD ya. Ya. Di bawah itu kayak gitu untuk early childhood gitu. Nah, itu biasanya mereka dihandle sama ya sekaligus bukan cuman guru ya, jadinya jadi sekaligus neninya. Biasanya tuh daycare yang mereka juga sambil belajar gitu. Nah, itu daycare tuh di sini udah lumayan ada sih saya lihat. Daycare tuh di sana cukup cukup membantu orang tua untuk mendidik anak-anaknya Oke. kalau mereka kerja gitu. Betul. misalnya. Kalau kita ngomongin pendidikan A sampai Z kayaknya waktunya kita kurang Kurang kalau banget, ngomongin nggak pendidikan. bisa. Oke, mungkin silakan closing statementnya terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Pengennya gimana, harapannya gimana? Utarain deh semuanya, silakan. Oke, jadi yaitu tadi kita mungkin di Indonesia tuh banyak yang harus dibenahi, tapi mulailah hal-hal baik dari diri sendiri dulu. Misal nih, kalau saya sebagai dosen ya on schedule, semuanya on time, semuanya berdasarkan to-do list, sehingga apapun yang kita kerjakan itu terkontrol dan apa yang kita targetkan itu bisa dicapai dengan apa yang sudah kita tulis tadi gitu. Jadi saya berharap ya semoga pendidikan di Indonesia semakin baik lah, walaupun dengan kondisi yang berbagai macam. Oke. Saya tetap doain yang terbaik gitu. Thank you Mbak Utari udah gabung bersama Sama-sama. kami di Cuko. Luar biasa, ini mudah-mudahan juga bisa jadi sebuah referensi, diskusi kita juga bisa didengarkan dan juga menjadi sebuah hal yang baik untuk pendidikan di Indonesia. Semangat terus untuk pendidikan di Indonesia. Dan juga pemirsa, Sobat Cuko semua yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.